Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Yonara Farm 24. Semoga di ketemuan hari ini semoga kawan-kawan sehat semua, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membuat atau fermentasi selamper jagung atau janggil giling. Untuk pembuatannya mari kita simak videonya. Cus. Gimana perjalanan pertama-tama? Nah, ini bahan-bahan yang untuk membuat fermentasi selamper untuk pengganti konsentrat. Ini ada Pak Supri. Halo Pak Supri. Halo Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat, seger waras. Amin. Ini Doanya. mau buat fermentasi selamper ya Pak? Lamper, jagung dan janggul giling Mas. Janggul giling difermentasi supaya meningkatkan nutrisi bahan fermentasi tersebut Mas. Jadi kalau dikasihkan secara mentah, nutrisinya kurang, nanti ya percuma. Ini diolah fermentasi supaya meningkatkan nutrisinya, Gitu. proteinnya, meningkatkan semua. Oke ini Pak Pri. Untuk Ya. bahan-bahannya itu dari apa saja Pak Pri? Ini cukup tiga bahan Mas. Yang Tiga pertama bahan. selamper jagung atau janggul giling. Ya. Kalau polos dikasih meniran jagung dikit-dikit lah. Kayak gini kan ada menir-menirnya jagung. Nah ini Kayak ada gini ya Pak? ya ada menir-menirnya juga. Ini yang dapat menambah nutrisinya. Ini pertama kita hamparkan dulu lampernya ini. Ini kita hamparkan gini. Nah, lalu kalau sudah terhampar, nanti bisa kita kasih pakai tambahan Mas. Dikit-dikit ini polar Mas. Oh, polar ya Pak Pri. Nah, polar Itu ini gunanya untuk apa Pak Pri kalau polar itu ya? ini untuk meningkatkan mutu panas. Nah, kita campur sedikit ya. Gini kawan, Nah, sahabat ternak kita dikasih polar sedikit. Sedikit ya kita tabur ini. Nah, kalau udah kita tabur rata, dikit-dikit tapi rata. Itu untuk menambah nutrisi pakan nih Mas. Kalau jadi nanti fermentasi ini ada mutunya. Gitu ya Pak. Ini ditambah sedikit ini, terus dicampur, tambah polar sedikit. Ya. Setelah ini, nah dihampar lagi Mas. Kalau Mas Yuli kasih lagi satu karung polarnya. Ini untuk apa itu? Selamper tambah lagi satu karung. Nah, sambil saruk-saruk gini aja mudah simpel ya, saruk-saruk gini aja berapa gini aja wes enak rasanya angel Mas. Nah Ya. kalau kita pakai ilmu itu nggak usah angel, nggak usah susah-susah. Nah saruk-saruk gini kan rata udah. Nah ini aja udah tuh. Berarti atas tadi dikasih polar dikit, Ya, terus nanti diaduk-aduk hampar gini ya Pak lagi. Pri ya. Setelah diaduk rata ditambah lamper lagi. Nah, ini mudah. Tadi bahan 3 bahan Mas. Pertama selamper, kita campur pola dikit-dikit. Nah setelah itu nanti baru kita semprot pakai probiotik Mas. Probiotik. Oh gini Pak Pri, Ya. kalau misalnya nanti ada yang tanya Pak, probiotik itu apa ya Pak? Kan gitu. Nah, probiotik itu bahan dari mikroba untuk mengurai bahan-bahan Gitu. yang susah dicerna oleh ternak. Jadi itu probiotik itu bahan-bahannya bakunya itu mikroba Mas. Itu asalnya mikroba kita kembangkan, kita bikin probiotik. Dan di sini Mas, probiotik nggak usah beli Mas, bikin sendiri. Nah, Oke, apa bisa membuat sendiri Pak itu Pak probiotiknya itu? bisa Mas, probiotik gampang Mas. Semua itu ada ilmunya Mas. Mungkin kawan-kawan atau teman-teman peternak yang ingin, ini Mas rafianya di dulu Mas. Yang ingin membuat probiotik, monggo silahkan kita sharing-sharing bareng, dolan bareng di kandang Yonara Farm. Nanti saya ajari bagaimana cara membuat probiotik atau yang mudahnya kalau orang awam itu E4, tapi sebenarnya E4 itu bukan Mas, itu merek Mas. Yang benar itu gitu. F4. Nah, itu
probiotik. Sebenarnya E4 itu hanya sebuah merek. Nah, merek dari perusahaan yang membuat probiotik tersebut. Nah, gitu. nah, sebenarnya itu F4 bukan E4. Gitu ya, bukan E4. E4 itu merek. Jadi kita probiotik membuat sendiri, kita bikin sendiri, kita gunakan sendiri. Ya tentunya sesuai dengan standar Mas, ada aturan-aturannya itu, dosis-dosisnya itu ada penelitiannya juga itu ada. Berarti nggak dari apa namanya tuh nggak susah ya Pak cara membikinnya itu ya? Nggak susah. Semuanya itu nggak ada susahnya kalau mau belajar. Nah, intinya itu Mas. Itu sahabat ternak dari saran dari Pak Pri untuk membuat probiotik sangatlah mudah sekali. Di kandang Yunara Farm. Untuk yang mau belajar membuat probiotik, mau belajar bikin fermentasi. Pak Pri membuka pintu lah untuk konco-konco kan untuk belajar bersama. Monggo silahkan datang di kandang Yunara Farm. Nah, nanti Alamat di mana Pak? alamat di Mas, di Desa Ngerambitan, RT 8 RW 1, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sama jalan sini, belajar di sini, sambil ngopi-ngopi, sharing-sharing bareng. Oke? Gratis, nggak usah bayar. Pak, yang di kantong plastik itu apa Pak? Ini apa ini silase Mas, silase tebon. Silase. Ini silase tebon, itu juga silase semua, silase. Dan ini fermentasi selamper, fermentasi semua ini Mas, untuk makan di kandang kita sendiri. Nah, untuk pakan ternak kita. Jadi kita beternak menerapkan sistem pakan kering. Untuk hijauan Mas, untuk hijauan itu penting juga. Untuk hijauan penting. Nah, apalagi kalau grading, nah itu penting. Tapi di sini karena ini musimnya kemarau, jadi kita memanfaatkan barang yang ada, limbah yang ada, kita olah, kita maksimalkan. Kalau hijauan Mas, saya itu ngasih 1 hari 1 kali Mas, karena susah hijauan karena musimnya kemarau. Gini Pak, ya. Misalkan teman-teman tanya, ya, dari limbah peternak itu bisa nggak Pak dibuat fermentasi gitu? Limbah apa Mas? Contohnya? Contohnya jerami gitu. Nah, limbah jerami bisa difermentasi, dan saya juga sudah membuktikan untuk limbah jerami bisa kita fermentasi dan kita kasihkan kambing atau domba mau. Nah, tapi itu lain Mas. Untuk jerami, ya untuk jerami itu probiotiknya lain dengan yang saya gunakan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, jerami itu kandungan silika. Nah, jerami itu Mas, itu jerami kayak pucuk tebu, daun tebu, itu kandungan silikanya tinggi. Gitu. Jadi butuh probiotik untuk mengurainya, itu probiotik khusus. Ya sebenarnya sama, tapi ada tambahan bahan-bahan lain untuk probiotik itu supaya bisa mengurai silika tersebut. Bisa mengurai silika tersebut, bisa terurai, bisa dicerna oleh ternak kita. Kalau kita fermentasi biasa Mas, itu agak sulit. Itu harus pakai probiotik khusus. Nah, khusus karena kandungan silikanya banyak. Setelah diaduk itu dikasih apa Pak Pri? Ini Mas, ini kita kasih probiotik Mas ini ya. Karena kita ya punya sebenarnya mesin tapi agak kemarin rewel, mesinnya belum saya servis. Jadi ini saya kasih secara manual Mas, secara manual aja. Mesinnya nanti biar kita servis itu untuk spraynya itu belum saya servis, kemarin rewel. Nah sekarang kita buat secara manual aja, nggak apa-apa manual. Nah, ini Mas Juli, tolong dicampur Mas Juli, diaduk ya biar rata, dikit-dikit diaduk biar rata. Nanti kalau rata dikasih lagi. Nah ini kasih lagi. Nah, untuk kalau pemberian apa itu namanya probiotik tadi harus basah atau gimana Pak Pri itu Pak Pri? Kalau untuk fermentasi kurang lebihnya itu di kadar air 30%. 30%. Ya, 30% kadar airnya. Berarti nggak begitu namanya lembab gitu ya? Enggak kering juga, enggak. Nanti ada tes kekeringannya Mas. Nanti tes kekeringannya kita genggam, kita kepal, nanti kita lepas gini. Nah, contoh seperti ini. Ini kan masih kering Mas. Ini kan masih kering, contohnya masih kering.
kalau kita genggam gini langsung ambiar ini masih kering nih. Oh gitu. Nah, nanti Ya, kita ya, ya. gas ya, nanti kita genggam gini. Nah, kita genggam gini, pure dan tangan kita udah nggak basah. Nah, katakan, nah contoh gini udah kita kira-kira itu udah nggak terlalu basah, juga nggak terlalu kering. Kira-kira kalau di presentasi itu 30% lah. 30% Gitu. untuk kadar airnya kita aduk sampai rata. Nah, kita aduk sampai rata, dikit-dikit, nanti kita kasih lagi kalau udah rata, kita kasih probiotik lagi. Kira-kira sampai mencapai kadar air kurang lebih 30%. Ya begitu dulu yang nggak punya mesin spray, bisa juga pakai kompor seperti saya ini. Gembor ini kalau orang Blura itu ngarani ini gembor kayak ini. Nah, Atau ceret ya Pak? ya, seret sama juga bisa seret. Ini Mas, kasih lagi Mas, itu probiotiknya Mas. Mas lihat tolong ya. Untuk takaran probiotiknya itu murni dari probiotik atau tambahan air Pak? Itu Pak. Probiotik untuk ini, untuk bikin ini, probiotiknya itu untuk 10 liter air Mas. Atau ya mudahnya untuk satu jerigen, satu blek itu ya. Ya. Satu blek itu bisa kita kasih 3 tutup botol probiotiknya Mas. Nah, kita tutup botol kurang lebihnya itu untuk 30 liter air kita kasih kurang lebih 250 mili. Kurang lebih ya 250 mili untuk probiotiknya. Lalu kita tambah molase. Oh, molase. Ya, molase tetes tebu itu untuk sebagai pakan probiotik tersebut, pakan mikroba tersebut. Nah, itu Mas. Untuk dosisnya untuk molase itu untuk 30 liter air atau satu blek lah, katakan enggak 30 liter ya, untuk satu blek itu, satu blek cat itu saya kasih kurang lebih 7 8 ya, sampai maksimal 10 lah. Maksimal 10 itu masih aman untuk breeding. Tapi jangan banyak-banyak, 10 tutup botol loh Mas, botol air mineral itu loh. Jangan 10 tutup botol yang gede. Nah, itu udah bagus lah. Bagus, ya. Nah, ini kita kotor lagi, pakai probiotik lagi. Nah, ini Mas Juli adik saya ini, nah ini yang bantu membuat silase, fermentasi. Nah, Ya, ini untuk Mas Juli adiknya Pak Pri. Oh, Mas Juli ini nggak main-main Mas, ini sarjana ini, tapi dia nggak gengsi, ini sarjana. Ini S1 nggak gengsi, kerja kayak ginian, bantu ginian, nggak gengsi Mas. Nah, jadi walaupun kita apalah katakan apalah kita, jadi kita jangan gengsi untuk berusaha, ya, jangan gengsi kita untuk berusaha. Karena kerjaan beternak, kerjaan ngarit itu ya, kerjaan mewah Mas, kerjaan mewah itu nggak semua orang itu punya kerjaan ngarit Mas. Orang kaya itu ngarit. Kalau nggak kaya, nggak ngarit, dia nggak punya ternak. Kalau punya ternak, punya sapi, punya kambing, itu namanya orang kaya. Kalau orang desa itu namanya. Iya betul ya Pak. Ya, jadi kita jangan meremehkan orang ngarit. Namanya dari orang Jawa itu rojo kaya nggih. Rojo koyo rajanya harta. Kalau orang Oke. kaya rojo koyo. Ini namanya aja udah rojo, raja. Nah, kaya itu rezeki. Di sapi, kambing itu rajanya rezeki Mas. Ini sugih ngundi rojo, gitu lah ya. Tuh, ya ini kita kasih probiotik lagi sampai rata. Ini adik saya yang Mas Juli ini yang mengaduk. Nanti kita ratakan. Nah, ini kurang lebih untuk probiotiknya itu 30% Mas, kadar airnya Mas. Jangan terlalu kering, ya, jangan terlalu basah. Ini kalau terlalu basah atau terlalu kering, itu ya bisa Mas, tapi lama jadinya. Kalau terlalu basah, rawan busuk. Kalau kita nggak rapat untuk wadai. Nah, ini udah kita ratakan. Oh iya Pak Pri, setelah dicampur sama probiotik tadi, ini diapakan lagi Pak Pri? Nah, ini proses pengemasan Mas, proses pengadahan. Oh. Nah, kita kemas, kita taruh di plastik. Kalau nggak punya tong bisa, kalau punya tong bagus. Tapi kalau nggak punya ya pakai plastik juga bisa. Tapi yang jelas-jelas yang kuat, yang nggak gampang bocor, nggak gampang sobek. Nah, ini plastiknya saya pakai Mas, ini pakai plastik
yang ukuran 0,15, oh yang mikro 15 mikro itu. Yang tebal itu ya, Pak, ya? Ya, tebal. Jadi resiko bocor agak dapat agak minim ya. Kita minimkan. Itu untuk berapa kali pakai Pak ini Pak? Kalau untuk fermentasi atau silase bahan-bahan yang tidak tajam, contoh selamper, terus contoh lagi apa itu agak awet Mas, bisa 4 sampai 5 kali bisa. Untuk selamper loh Mas ya, 4 sampai 5 kali bisa. Yang penting aman dari tikus, aman dari ayam, cocok ayam, nah itu awet lah, awet. Bisa 5 kali bisa. Ini saya udah 4 kali ini Mas. Ini saya pakai 4 kali ini, pasti 4 kali. Ya 4 kali. Pak, itu gunanya diinjak-injak itu apa Pak gunanya? Nah, ini kuncinya fermentasi atau silase itu di sini Mas. Kita harus injak-injak sampai benar-benar padat supaya tidak ada rongga udara. Udara tidak ada. Nah, jadi benar-benar padat sampai rongga udaranya hilang. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pembusukan. Kalau nanti masih ada udaranya di dalam Mas, itu busuk nanti Mas. Nggak jadi busuk. Nah, tapi kalau kita injak-injak sepadat mungkin, ya sepadat mungkin, yang kita mampu lah katakan, sampai sepadat-padatnya, ya gini, sampai, bener-bener padat ini. Nah, ini supaya kedap udara Mas, kedap udara. Jadi udaranya di dalam plastik ini keluar Mas. Nanti kalau udah penuh, kita ikat sekuat mungkin supaya nggak bocor. Nah ini kita injak-injak terus, kita padatkan terus. Ya ini gunanya Mas, kita padatkan ini untuk bisa meminimalisir udara di dalam kantong. Pertama, yang kedua biar muat banyak. Kalau kita dikit padatkan banyak. Iya. Nah, karena untuk satu kantong plastik ini Mas, ini bisa menampung 10 karung apa itu selamper. Muat itu 10 karung. Berarti kapasitasnya banyak ya Pak ini Pak? Banyak ini Mas. Ini diameternya itu Mas, 1,5 meter, 150 cm. Untuk tingginya berapa itu? Ketinggian ini 2,5 meter. 2,5 meter. Ya nanti kita ikat bawahnya, bener-bener kita pastikan nggak bocor. Kita balik plastiknya, nanti sekitar kurang lebih ya hampir 2 meter lah, 1 meter ya seperti ini. Nanti kita ikat lagi. Ini contohnya ini Mas. Ini ya jadi segini contoh ini untuk silase kebun ini Mas. Karena kita musim kemarau, kita memanfaatkan itu apa, limbah jagung limbah kebun. Kemarin saya itu dikasih teman, dapat 1 rit Mas, itu dikasih suruh ngambil itu kebun itu, jadi nggak beli Mas. Jadi lebih minim tempat ya Pak ini Pak ya? Ya pasti minim tempat. Karena apa? Kita bayangkan aja untuk 10 karung ini cuma jadi segini loh Mas. Nanti 10 karung ini nanti. Bener ini tadi udah 6 karung ini. Oh, ini 6 karung separuh belum ada, udah 6 karung. Nah, ini isinya ini nanti mau saya kasih isi itu 10 atau 11 karung nanti ini. Baru nanti kita ikat. Untuk prosesnya itu jadinya berapa hari Pak itu Pak? Ya, kalau untuk fermentasi selamper Mas memang beda dengan fermentasi yang lain. Untuk selamper alangkah baiknya minimal itu 2 minggu atau 14 hari baru kita kasih makan. Kalau bisa itu malah yang bagus loh ya, yang bagus itu 3 minggu atau 1 bulan. Syukur-syukur 1 bulan lebih baru kita kasihkan ke ternak. Tapi kepepet ya 2 minggu udah apa-apa, udah bisa. Itu ciri-cirinya kalau fermentasi jadi itu gimana Pak itu Pak? Nah jadi itu baunya harum Mas. Jadi kita bau harum kayak bau tape. Jadi tidak berjamur, baunya itu harum. Nah, untuk tanda-tanda yang jadi, contoh ini Mas, ini juga silasnya udah jadi, ini semua udah jadi, ini udah jadi. Nah Ternyata stok pakannya banyak ya Pak Pri ya? Ya Mas, ya untuk meminimalisir itu musim kemarau. Ya sebenarnya ya masih kurang ini Mas, masih kurang. Kita cari-cari bahan terus, cari bahan apa yang bisa kita buat bahan pakan Mas. Kita cari bahan
kita kadang itu eksperimen apa yang bisa kita buat makan. Aduh, giling mas. Nah, ini terus kita wadai, kita injak, kita padatkan, padat mungkin, supaya muatnya banyak. Nah, ini mas, sebelah sini mas, masuk. Nah. Oke, terus kita injak. Oh, semisal nanti gini Pak, Ya, ada yang tanya, Pak nanti kalau diberi itu fermentasi selamber, kalau nggak mau gimana Pak kan gitu? nah, itu nanti Itu caranya gimana Pak untuk mengantisipasi agar si kambing itu maulah dikasih fermentasi selamber itu? ya, itu nanti ada triknya sendiri mas. Karena Gitu ya. saya yakin setiap kambing yang belum pernah makan fermentasi, belum pernah makan silase, sekali dikasih fermentasi atau silase, saya pastikan nggak bakal mau. Nah, itu udah nalurnya kambing mas, itu karena dia makannya itu di alamnya itu nggak silase, nggak fermentasi, tapi itu nanti ada ilmunya sendiri mas, ada triknya sendiri. Makanya dulur-dulur yang pengen kambingnya mau makan silase atau makan fermentasi, silahkan belajar di sini atau silahkan kontak di Yonara Farm. Nanti saya kasih tipsnya mas, supaya kambing mau makan fermentasi atau silase gitu. Karena kambingnya itu full makan silase dan fermentasi. Kalau hujan tetap mas, tapi Terima kasih atas ilmunya Pak Pri. Semoga sahabat-sahabat ternak bisa selalu belajar dan saling bertukar ilmu. itu terbuka untuk dulur-dulur, konco-konco yang mau belajar. Mari kita belajar bareng. Karena ilmu setinggi apapun itu masih kurang. Saya pun masih banyak kekurangan. Saya ingin belajar pada dulur-dulur, pada konco-konco, berbagi pengalaman antar ternak, ya ternak kambing maupun ternak sapi. Sama-sama mas ya, terima kasih juga sudah meliput pembuatan fermentasi ini mas. Ini udah waktunya dulur istirahat dulu mas, nanti disambung lagi ini untuk pembuatannya. Ini kita tutup dulu, kita ikat dulu, nanti kita buat lagi, kita buka ikatannya, kita tambahi, kita penuhi lagi. Itu mas ya. Oke, makasih Pak ya. Semoga sukses selalu para peternak dan para sahabat sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.